Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah ini, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita diberikan panjang umur yang barokah. Jangan lupa subscribe dan berkomentar di bawah, karena subscribe dan komentar Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Di kaki Gunung Semeru yang agung, hiduplah seorang pertapa tua bernama Begawan Mintu. Namanya bukan sekadar dikenang, tapi ditakuti. Ia dikenal memiliki kesaktian luar biasa, bisa memanggil hujan saat kemarau dan menundukkan harimau dengan satu tatapan. Konon, burung-burung pun enggan terbang di atas pertapaannya karena takut pada getaran gaib yang memancar dari tubuhnya. Ia menjadi panutan sekaligus momok, disegani oleh banyak tokoh spiritual dan pemimpin lokal. Namun, suatu hari angin membawa kabar dari arah utara, dari tanah Gresik, tempat seorang wali muda bernama Sunan Giri mulai menanam benih dakwah. Sunan Giri mengajarkan Islam dengan kelembutan dan ilmu yang dalam. Masyarakat mulai berbondong-bondong datang, bukan karena takut, tapi karena cinta. Bagi Begawan Mintu, kabar ini seperti petir yang membelah langit Semeru. Ia merasa wilayah spiritualnya diganggu. Siapa orang ini yang berani mengubah keyakinan rakyat dengan ajaran baru? Begawan Mintu murka. Ia duduk bersila di altar batunya, memejamkan mata, dan merasakan arah angin yang membawa nama Sunan Giri. Dia harus diuji, gumamnya. Baginya, dunia ini bukan hanya soal kebaikan, tapi soal siapa yang lebih kuat. Ia tak percaya pada dakwah tanpa kesaktian. Dalam diamnya, ia memutuskan, ia sendiri akan turun gunung untuk menantang sang wali muda. Bukan hanya untuk menguji, tapi untuk membuktikan bahwa tak ada kekuatan yang melebihi miliknya. Maka berangkatlah Begawan Mintu. Jubah hitamnya berkibar saat ia menuruni lereng curam. Tongkat pusaka menghentak tanah dengan irama yang membuat satwa lari menjauh. Langkahnya berat namun pasti, diiringi aura panas yang membuat udara di sekitarnya menggigil. Langit mendung meski tak ada awan. Ia tidak datang sebagai tamu, tapi sebagai penantang. Dalam batinnya, ia yakin bahwa ia akan pulang membawa kemenangan, atau tak akan kembali sama sekali. Ketika sampai di pesantren Sunan Giri, suasana yang teduh seketika berubah. Para santri berhenti mengaji, menatap sosok asing berwajah keras dan sorot mata menusuk. Ia berdiri di pelataran, menatap lurus ke arah pendopo utama. "Panggil gurumu, aku ingin bicara," katanya datar namun menggema. Sunan Giri keluar dari ruang pengajian dengan senyum tenang. Ia tahu siapa tamunya. Bukan orang biasa, tapi seseorang yang membawa ujian besar bagi dakwahnya. Dengan sorot mata tajam, Begawan Mintu menatap Sunan Giri yang berjalan pelan mendekatinya. Tak ada ketakutan sedikit pun di wajah sang wali muda, hanya ketenangan yang memancar. "Aku, Begawan Mintu Semeru, menantangmu beradu kesaktian. Jika kau benar-benar utusan Tuhan seperti kata mereka, buktikanlah di hadapanku," ucapnya lantang. Para santri saling pandang, sebagian ketakutan, sebagian lagi penasaran. Sunan Giri menundukkan kepala, lalu menjawab pelan, "Kesaktian bukan untuk unjuk kuasa, tapi jika itu yang kau butuhkan untuk membuka mata hatimu, maka aku terima tantanganmu." Pertarungan pertama pun dimulai di lapangan terbuka. Begawan Mintu menepuk tangannya 3 kali, dan seekor angsa putih muncul dari balik semak. Ia meniup mantra dari mulutnya, dan angsa itu mulai berubah. Bulu putihnya memanjang, sisik muncul dari kulitnya, paruhnya melebar menjadi moncong naga. Seketika, angsa itu menjelma menjadi seekor naga besar bersisik perak yang mengaum keras, menggetarkan bumi dan langit. Para santri berlarian ketakutan, sementara beberapa hanya bisa terpaku, melihat naga itu mengepulkan asap dari lubang hidungnya. Namun Sunan Giri tetap berdiri tenang. Ia menatap mata sang naga dan melangkah pelan. Dengan penuh kelembutan, ia mengangkat tangannya dan berbisik, "Subhanallah." Dalam sekejap, tubuh naga itu mulai mengecil, sisiknya luruh, dan bentuknya kembali seperti semula, seekor angsa yang jinak. Angsa itu bahkan menghampiri Sunan Giri dan mencium tangannya, seperti murid kepada gurunya. Begawan Mintu tertegun.
Ia tidak menyangka makhluk ciptaannya bisa dikembalikan hanya dengan satu bisikan. Tapi egonya belum luluh. Ia menantang kembali. Kali ini, ia membawa ribuan telur bebek dalam keranjang besar. Dengan gerakan tangannya, telur-telur itu beterbangan ke udara dan menyusun diri menjadi menara tinggi. Ia berdiri bangga di sampingnya, lalu berkata, "Kini kau susun lebih tinggi dariku," tanpa menyentuhnya. Sebuah tantangan yang tampaknya mustahil. Para santri menahan napas. Namun Sunan Giri hanya duduk bersila, lalu membaca ayat-ayat suci dengan suara yang lembut. Angin berhembus pelan, dan satu persatu telur itu terangkat dari tanah. Telur-telur itu bergerak perlahan, seolah patuh pada bacaan sang wali. Mereka tersusun rapi, tak ada yang pecah, tak satu pun miring. Menara telur buatan Sunan Giri menjulang lebih tinggi, bahkan lebih indah, karena seolah bercahaya. Begawan Mintu menatapnya dengan mata membelalak. Mulutnya sedikit terbuka. Ia mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ini bukan sulap, bukan mantra, tapi sesuatu yang lebih dalam, kekuatan spiritual yang tak bisa dilawan dengan ilmu dunia. Tapi tantangannya belum selesai. Ia belum menyerah. Wajah Begawan Mintu mulai memerah. Ia tidak menyangka bahwa dua pertarungan berturut-turut dimenangkan oleh Sunan Giri dengan begitu mudah. Dengan geram, ia melepas jubah hitamnya dan menghempaskannya ke tanah. "Sekarang, kita adu kesaktian jubah," serunya. Ia lalu melempar jubah itu ke udara. Tak seperti kain biasa, jubah hitam itu berubah bentuk di langit menjadi seekor burung hitam raksasa, mengepakkan sayapnya dan memuntahkan api ke arah bumi. Tanah di sekitar lapangan terbakar. Suasana menjadi mencekam. Para santri kembali ketakutan. Beberapa mencoba memadamkan api dengan air seadanya. Sunan Giri perlahan menanggalkan jubah putihnya. Tanpa banyak gerakan, ia melafalkan doa sambil menengadah ke langit. Jubah putih itu terbang, namun tidak berubah bentuk. Ia melayang anggun dan bersinar, seperti cahaya yang menyelimuti langit. Ketika jubah hitam mendekat untuk menyerang, jubah Sunan Giri hanya memutar lembut, lalu menyentuhnya. Seketika, api padam. Jubah hitam terbakar perlahan, lalu jatuh ke tanah dalam bentuk abu. Begawan Mintu menatapnya dengan campuran kagum dan tak percaya. Ia baru sekali ini melihat kesaktian yang mengalahkan dengan kelembutan. Waktu berlalu dengan sunyi. Begawan Mintu berdiri kaku. Tapi belum selesai. Ia lalu mengambil tempayan besar, wadah air dari kulit kelapa yang telah disiapkan sebelumnya. "Ini ujian terakhir," katanya dingin. Ia meniupkan mantra dan mengangkat tempayan itu ke udara. Seperti tak berbobot, tempayan itu terbang cepat, menembus langit, dan menghilang di balik awan. "Jika kau mampu mengalahkan tingginya, aku akan menyerah," tantangnya. Para santri menatap Sunan Giri dengan cemas. Ini bukan lagi sekadar adu kekuatan, tapi adu keyakinan. Sunan Giri menatap langit sebentar, lalu berjalan menuju kolam kecil di samping pesantrennya. Ia mengambil air wudhu, lalu menyimpan tetesan air itu ke dalam tempayan miliknya, tempayan sederhana dari tanah liat. Ia mengangkatnya dengan kedua tangan, membaca basmalah, lalu melepaskannya ke udara. Ajaib, tempayan itu terbang perlahan. Namun sinarnya mengalahkan cahaya mentari. Ia melesat melewati awan, meninggalkan jejak bercahaya di langit, dan harum semerbak menyebar ke seluruh penjuru. Orang-orang bersorak, bahkan awan-awan di langit seolah membuka jalan bagi tempayan itu. Begawan Mintu yang awalnya menatap dengan percaya diri, kini perlahan merunduk. Tak ada lagi yang bisa dibantah. Ia kalah. Tapi yang paling menyakitkan bukan kekalahannya, melainkan kesadaran bahwa selama ini ia menilai kekuatan dari sisi yang salah. Ia mulai memahami bahwa yang dihadapi bukan sekadar manusia sakti, melainkan utusan Tuhan yang membawa cahaya sejati. Dengan langkah berat, Begawan Mintu maju mendekati Sunan Giri. Ia menunduk dalam, menyentuhkan dahinya ke tanah di hadapan sang wali. Tak ada lagi kesombongan di wajahnya, hanya kesadaran dan kerendahan hati. "Aku kalah," ucapnya lirih. "Dan kini aku tahu, ilmu dan kesaktianku tak sebanding dengan cahaya yang kau bawa." Sunan Giri menatapnya dengan kasih.
Ia mengangkat tubuh sang begawan dan memeluknya. Kekalahan sejati bukan saat tubuhmu tumbang, tapi ketika hatimu menolak kebenaran. Dan hari ini, kau menang atas dirimu sendiri. Kalimat itu membuat begawan Mintu menangis. Air matanya jatuh deras, membersihkan hatinya yang lama tertutup kabut ego. Hari itu, kabar tentang pertobatan begawan Mintu menyebar cepat. Orang-orang terkejut, tapi juga tersentuh. Seorang pertapa sakti yang dulu ditakuti, kini menjadi santri. Ia memutuskan tinggal di pesantren Sunan Giri, bukan sebagai tamu, tapi sebagai murid yang haus ilmu dan cahaya ilahi. Dalam hari-harinya di pesantren, begawan Mintu tak pernah menolak tugas. Ia mencuci, menyapu, dan belajar seperti santri lainnya. Tak sedikit pun ia mengungkit masa lalunya. Yang ia kejar kini hanyalah ridha Allah dan petunjuk dari guru barunya, yang kini ia panggil dengan hormat, Kiai. Dan di suatu malam, saat bintang-bintang bersinar tenang, begawan Mintu bersujud lama dalam tahajudnya. Ia berbisik dalam doa, "Terima kasih ya Allah, karena Engkau mengalahkanku dengan cinta." Dari seorang yang haus kekuasaan, ia menjadi hamba yang penuh keikhlasan. Sebuah akhir yang indah dari perjalanan menuju kebenaran.